Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan judul proposal deteksi jenis kendaraan menggunakan algoritma YOLO. Dan penelitian ini berfokus pada penerapan deep learning untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan kendaraan jenis pickup dan truk pada citra lalu lintas. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Yusuf Hamdan Suara. Nama saya Raffi Rizky Abista Sudarmo. Nama saya Noval Fahri Saifuddin Ramadan. Dan di sini ada latar belakang. Lalu lintas merupakan salah satu permasalahan paling menantang dalam manajemen kota, terutama di negara berkembang sehingga dibutuhkan sistem pemantauan yang cepat, akurat, dan efisien. Sistem konvensional yang mengandalkan pengamatan manusia cenderung tidak konsisten untuk skala besar, sehingga muncul pendekatan computer vision yang meniru cara kerja penglihatan manusia. Dalam perkembangannya, deep learning banyak digunakan karena mampu melakukan ekstraksi fitur, pengenalan pola, dan klasifikasi secara otomatis melalui banyak lapisan pengolahan. Salah satu metode deep learning untuk deteksi objek adalah YOLO, atau You Only Look Once, yang menggabungkan proses deteksi dan klasifikasi dalam satu jaringan. Namun YOLO masih memiliki keterbatasan dalam mendeteksi objek berukuran kecil dengan akurasi tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan metode YOLO untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan jenis kendaraan, khususnya pickup dan truk secara otomatis. Lalu di sini ada rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan tiga pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana penerapan metode YOLO berbasis deep learning dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan kendaraan pada citra. Kedua, bagaimana tingkat akurasi metode YOLO dalam membedakan jenis kendaraan, khususnya pickup dan truk. Ketiga, apa saja kendala yang dihadapi dalam proses deteksi objek menggunakan metode YOLO, terutama pada objek berukuran kecil. Dan pada tinjauan penelitian, sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tiga tujuan. Yang pertama, menerapkan metode YOLO berbasis deep learning untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan kendaraan pada citra lalu lintas. Kedua, menganalisis tingkat akurasi metode YOLO dalam membedakan pickup truck menggunakan metrik standar. Yang ketiga, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses deteksi objek menggunakan YOLO, terutama pada objek berukuran kecil. Lalu, tinjauan pustaka. Pada bagian tinjauan pustaka, kami membahas 6 landasan. Teori computer vision adalah teknologi yang memberi kemampuan visual pada mesin agar dapat mengenali dan menganalisis objek seperti penglihatan manusia. Deep learning adalah pengembangan dari mesin learning dengan jaringan saraf berlapis untuk ekstraksi fitur dan klasifikasi secara otomatis. Deteksi objek adalah kemampuan sistem mengidentifikasi keberadaan dan lokasi objek menggunakan bounding box yang berkembang dari metode konvensional ke deep learning. Algoritma YOLO sendiri memprediksi kelas dan lokasi objek dalam satu kali evaluasi berbasis grid sehingga unggul untuk kebutuhan real time. Untuk mengukur performa model, kami menggunakan metrik evaluasi seperti precision, recall, F1 score, dan MMAPS. Terakhir, kami juga merujuk pada 6 penelitian terkait sebelumnya yang menerapkan YOLO versi 5 hingga YOLO versi 11 untuk deteksi kendaraan dengan akurasi 90% hingga mendekati 100%. Lalu yang selanjutnya adalah deteksi objek dan algoritma YOLO. Secara konsep, deteksi objek tidak hanya melabeli apa objek tersebut, tetapi juga menandai lokasi
secara presisi menggunakan bounding box. YOLO bekerja dengan membagi citra masukan jadi sel-sel grid, lalu langsung memprediksi bounding box dan probabilitas kelas untuk setiap sel secara serentak. Ada dua pendekatan dalam deteksi objek. Yang pertama, metode konvensional. Yang pertama yaitu metode konvensional seperti Canny Edge Detection yang hemat sumber daya tapi kurang fleksibel pada kondisi pencahayaan dinamis. Dan metode deep learning seperti YOLO yang mengeksekusi lokalisasi dan klasifikasi dalam satu tahap, sehingga ideal untuk real time. Pada penelitian ini, kami menggunakan YOLO V26 yang dirilis Ultralistic pada awal 2026. YOLO 26 mengadopsi pendekatan edge first dengan tiga inovasi utama: progloss untuk menyeimbangkan fungsi loss secara bertahap, stall atau small target aware label assignment untuk meningkatkan akurasi deteksi objek kecil, dan optimizer MUSGD yang membuat konvergensi pelatihan lebih stabil dan cepat. Lalu selanjutnya adalah objek penelitian. Objek penelitian ini adalah deteksi dan klasifikasi dua jenis kendaraan, yaitu pickup dan truk, menggunakan metode YOLO berbasis deep learning. Kedua jenis kendaraan ini dipilih karena memiliki kemiripan visual yang tinggi, terutama pada sudut tertentu atau citra beresolusi rendah, sehingga sering menjadi sumber kesalahan deteksi otomatis. Pembedaan ini juga relevan dengan regulasi Pembedaan ini juga relevan dengan regulasi golongan kendaraan jalan tol di Indonesia. Dataset yang digunakan berjumlah lebih dari 213 citra bersumber dari dataset deteksi kendaraan Indonesia yang dikembangkan oleh Institut Teknologi Nasional Bandung dan diakses melalui RoboFlow Universe. Dataset ini dibagi dengan rasio 70% untuk data latih, 20% validasi, dan 10% data uji. Penelitian dijadwalkan dalam 5 kegiatan utama: studi literatur dan pengumpulan dataset, preprocessing dan anotasi data, pelatihan model YOLO, pengujian dan evaluasi model, serta analisis hasil dan penyusunan laporan. Di sini ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian terbagi menjadi 3 tahap utama. Tahap pertama adalah pengumpulan dan persiapan data. Dimulai dengan studi literatur tentang YOLO, computer vision, dan deep learning. Lalu pengumpulan dataset dari RoboFlow Universe. Kemudian research citra menjadi 640 kali 640 pixel. Normalisasi pixel, anotasi bounding box, dan augmentasi data seperti flip, rotasi, penyesuaian kecerahan, dan random cropping. Tahap kedua adalah pengolahan dan pelatihan model, yaitu membagi dataset menjadi data latih, validasi, dan uji. Mengonfigurasi model dengan epoch, batch size, dan learning rate tertentu. Menyesuaikan output menjadi 2 kelas, yaitu pickup dan truck. Lalu melatih model menggunakan Google Collaboratory dengan akselerasi GPU Cloud. Tahap ketiga adalah pengujian dan evaluasi, di mana model menghasilkan prediksi bounding box, label kelas, dan confidence score. Kemudian dievaluasi menggunakan precision, recall, Evans score, dan MAP untuk menjawab seluruh rumusan masalah, termasuk mengidentifikasi kendala pada objek berukuran kecil. Kesimpulan dan saran. Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan implementasi metode YOLO berbasis deep learning yang mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan kendaraan pickup dan truk pada citra lalu lintas dengan tingkat akurasi yang dievaluasi menggunakan precision, recall, Evans score, dan MAP, serta mengidentifikasi kendala deteksi terutama pada objek berukuran kecil. Untuk pengembangan selanjutnya, kami menyarankan ekspansi dataset dengan variasi kondisi cuaca, pencahayaan, dan sudut pandang kamera, eksplorasi arsitektur YOLO terkini, transfer learning, dan metode ensemble.
integrasi sistem ke infrastruktur pemantauan lalu lintas nyata, termasuk pemrosesan video real time, serta kolaborasi dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dan pengelola jalan tol untuk validasi dan implementasi lanjutan. Dan untuk demo project kami sisipkan di akhir video. Dan sekian saja presentasi kami hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mendemonstrasikan model yang telah kami latih sebelumnya. Kita run terlebih dahulu. Nah, di sini muncul GUI-nya. Kita pilih gambar. Di sini untuk gambar truk yang ini itu muncul 0,88 confidence. Lalu untuk gambar selanjutnya itu muncul 0,96. Untuk yang pick up ini lebih besar yaitu 0,98. Lalu selanjutnya ini muncul confidence point 0,96. Lalu untuk yang terakhir ini sama besarnya dengan yang tadi yaitu 0,98. Mungkin sekian demonstrasi program dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.